Pagi hari berangkat sekolah, cium dulu tangan orang tua. Jangan menyerah, jangan kalah. Semangat kita harus selalu menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share lagi aktivitas aku, dan di sini awal video aku awali dulu dengan kegiatan Pak Tukang. Jadi sini tuh aku mau share proses renovasi dapur di hari ke-11 ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi di hari ke-11 ini Pak Tukang itu mulai lagi nambahin batu bata ya teman-teman. Maksudnya nambahin dindingnya, karena memang untuk si dinding itu tuh mau dibikin 3 meter kurang ya teman-teman ke atas. Kalau misalnya dihitung itu sih kemarin itu 2 meter 90 cm ya teman-teman. Ya sekitar 3 meter kurang sedikit lah gitu. Dan di sini juga Pak Tukang yang satunya dia itu lagi masang kusen jendela yang satunya. Jadi kan di proses renovasi yang di hari ke-10 kemarin kan udah masangin jendela sama pintu juga gitu ya teman-teman yang satunya. Jadi yang ini tuh mau dipasangin juga yang sebelahnya lagi gitu, yang jendelanya. Jadi pintu di tengah-tengah dan diapit jendela kiri kanan gitu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, makin kesini progresnya itu makin bener-bener bikin aku tuh kayak nggak sabar gitu, pengen segera selesai gitu ya teman-teman. Ya mungkin buat yang mengalami saat itu yang kayak lagi renovasi itu pasti bakal ngalamin kayak gitu ya, kayak berasa nggak sabar gitu, pengen cepet selesai gitu. Tapi ya kita harus tetap sabar ya teman-teman, karena untuk sebuah hasil itu harus ada proses gitu ya. Jadi anggap aja ya sekarang tuh lagi prosesnya. Oke, di sini aku liatin lagi Pak Tukang, dia itu lagi ini ya teman-teman, lagi pasangin batu bata lah teman-teman. Jadi menurut aku yang lumayan lama itu ya masang batu bata, ya wajar sih teman-teman. Masang batu bata kan ribuan banget ya yang dipasangin. Ini tuh kan kemarin awalnya itu kan aku belinya itu batu batanya itu 7.000 ya teman-teman. Cuman ini tuh kata Pak Tukang kurang, jadi harus ditambah sekitar 2.000 sampai 3.000 batu bata lagi. Jadi mungkin beberapa hari ke depan itu bakalan dibeli. Cuman nggak tahu sih teman-teman bakalan dibeli 3.000 langsung apa mau dibeli 2.000. Kata Pak Tukang tunggu dulu batu bata ini tuh udah deket-deket mau habis, baru nanti tuh kita coba perkirakan gitu. Dan di sini aku liatin lagi Pak Tukang, di sini tuh dia lagi pasang angin-angin teman-teman, atau ventilasi udara lah gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh di atas jendela itu ventilasinya satu, terus di atas pintu itu dikasih 2 ya teman-teman untuk ventilasinya. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya sih teman-teman, untuk upah tukang per harinya itu di tempat aku itu berapa. Kalau tukang gitu ya teman-teman, kalau harian itu 200 teman-teman, dan kalau kenek itu 150. Jadi kalau aku tuh di sini tuh tidak menggunakan bayaran harian ya, tapi di sini aku borongan. Dan kalau untuk rincian-rinciannya mungkin nanti setelah aku beres renovasi, insya Allah bakalan aku share berapa upah tukang yang aku bayar, berapa bahan-bahannya gitu, bakalan aku share ya teman-teman, insya Allah gitu ya. Oke, di sini aku lanjut nih teman-teman buat ngeliatin ke kalian progres untuk kali ini. Nah ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kusennya udah kepasang semua. Jadi ini tuh kalau misalnya aku udah ngeliatin hasil-hasil akhir begini tuh, ini tandanya udah sore, dan ini tuh Pak Tukang udah siap-siap mau pulang gitu teman-teman. Jadi di sini tuh alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh kusennya udah kepasang, angin-anginnya ini juga udah kepasang, masya Allah. Terus juga ini tuh untuk si dindingnya itu udah lumayan tinggi gitu ya teman-teman, karena memang untuk si dindingnya itu ya diangsur-angsur lah terus sama Pak Tukangnya gitu ya, sampai dia itu kepasang semuanya. Alhamdulillah untuk di hari ke-11 ya teman-teman, aku udah kasih lihat ke kalian untuk progres Pak Tukang. Lanjut di sini aku mau beberesan ya teman-teman, ngurusin kerjaan rumah aku. Di sini aku awali dulu dengan ngangkatin jemuran pakaian. Ya karena kan ini udah sore, udah jam 5 gitu teman-teman. Jadi di sini aku mau ngangkatin pakaian. Kalian bisa lihat ya teman-teman, untuk cahaya mataharinya itu beneran kalau di sore hari itu arahnya tuh ya ke arah jemuran pakaian aku ini gitu teman-teman. Jadi pakaian aku ini tuh bener-bener kering banget gitu ya. Jadi kalau misalnya cuaca itu hujan ataupun nggak hujan gitu ya, di sini tuh ya pasti bakalan kering teman-teman.
Cuman kalau misalnya cuaca itu bagus, terus nggak ada kendala apa-apa, tetap aku lebih seneng ngejemurnya itu di samping rumah ya teman-teman, berasa lebih lega. Kalau di sini tuh kayak berasa sumpek gitu ya teman-teman ngelihatnya gitu ya. Tapi karena memang aku tuh biar nggak ngeganggu Pak Tukang tuh sama Pak suami yang mondar-mandir, jadinya aku jemur di sini. Oke, di sini aku lanjut ke belakang teman-teman. Di sini tuh aku lagi mau nyuci selimut, mau nyuci spray juga. Jadi cucian aku tuh lumayan banyak. Ini tuh aku beres untuk ngurusin cucian itu sekitar jam 8 malam loh teman-teman. Karena ya aku muternya itu lumayan lama gitu teman-teman. Dari sore dari ya Allah jari mulu deh kesebut. Dari jam 5 lewat sampai jam 8 malam gitu baru beres, karena kan ya aku nyicil-nyicil kerjaan yang lain gitu ya. Aku beresin kerjaan lain, terus nanti aku ke kamar mandi ngebilasin gitu teman-teman, terus nanti lanjut lagi buat muter yang selanjutnya gitu ya. Apalagi ini tuh beneran pakaian aku lumayan banyak, ditambah lagi nyuci spray sama nyuci selimut juga, jadi beneran kayak banyak banget gitu. Oke, sambil nungguin pakaian, di sini aku juga lanjut buat nyuci piring. Cucian piring aku juga luar biasa banyaknya teman-teman, masya Allah. Itu cucian piring aku bener-bener numpuk banget teman-teman. Jadi di sini tuh ya aku harus bener-bener gercep gitu ya teman-teman, biar nggak keburu malam gitu. Karena ini tuh kan udah jam 5-an, nggak berasa gitu teman-teman, tiba-tiba ntar udah jam 6 terus maghrib terus malam gitu ya. Apalagi kalau sore-sore kayak gini tuh aku harus gercep buat ngeberesin ini semua, belum lagi mandiin anak-anak, ngurusin anak-anak gitu ya. Belum lagi akunya juga harus mandi, harus maghriban gitu. Jadi harus bener-bener super gercep gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalau lagi riuh kayak gini tuh di video ini tuh malah tambah riuh gitu ya. Cuman seperti yang aku bilang, kalau misalnya nggak di videoin itu aku ngerasa sayang, dan ya aku biasanya suka nyesel gitu ya kalau misalnya nggak aku videoin. Jadi aku tetap videoin teman-teman. Cuman kalau pas lagi riuh kayak gini, kalau misalnya Pak suami itu ada gitu ya di daerah dekat aku ini, aku biasanya minta tolong aja ke Pak suami sih teman-teman buat bantu mindahin tripod gitu ya. Cuman Pak suami itu mungkin karena memang ini tuh bukan bidangnya dia gitu ya. Jadi kadang itu dia suka ngatur tripod tapi nggak diatur fokus dan pencahayaannya gitu ya. Jadi kalau setelah diatur sama Pak suami, biasanya aku suka cek lagi gitu teman-teman handphone aku udah bagus belum pencahayaannya gitu. Karena jujur aku tuh nggak mau ngeliatin video aku yang kayak gini tuh kalau misalnya dia itu nggak jelas pencahayaannya, gelap gitu kan, karena kan kalian pasti nggak bakalan nyaman gitu nontonnya. Jadi kadang itu kalau misalnya ada video aku yang kurang pencahayaan gitu ya teman-teman, kadang itu aku kayak ngerasa nggak enak sih sebenarnya buat masukin ke dalam video gitu ya, buat diupload. Cuman kadang itu ya gimana kalau misalnya nggak dimasukin, kadang itu durasinya jadi pendek gitu kan, jadi ya mau nggak mau harus dimasukin. Cuman kalau misalnya nih ada bagian part-part video tuh yang gelap gitu ya, tapi memang durasi videoku tuh panjang ya, biasanya bagian yang gelap aku nggak masukin teman-teman, karena memang aku nggak mau ngecewain kalian dengan ngasih video yang jelek kualitasnya lah gitu ya, yang gelap gitu ya, nggak kelihatan banget aku ngapain gitu ya, kan percuma buat aku share gitu kan. Karena memang teman-teman aku tuh yakin kalian tuh juga nggak nyaman gitu nontonnya kalau misalnya videonya itu gelap gitu. Oh ya teman-teman, itu kalian jangan salfok sama anak-anak yang bolak-balik ya teman-teman di area ini. Tapi alhamdulillah itu nggak ada ya teman-teman, kayak paku-paku itu segala macam itu nggak ada. Jadi itu selalu dikutipin gitu ya setiap sebelum pulang sama Pak Tukang kalau misalnya ada gitu ya. Pak suami juga selalu pantau teman-teman ada paku atau enggak gitu ya. Oke teman-teman, ini lanjut ya teman-teman, itu setelah habis maghrib teman-teman aku tuh lanjut buat bikin masakan buat hari ini ya teman-teman. Buat masakan hari ini maksudnya buat menu makan malam hari ini. Jadi aku tuh mau bikin nasi goreng aja untuk malam ini teman-teman, karena ya lagi pengen aja makan nasi goreng juga sama Pak suami. Nah ini aku tumis bawang merah, bawang putih, terus juga daun bawang. Jadi ini tuh aku udah mandi ya, itu kalian bisa lihat sendiri, baju aku juga udah ganti ya teman-teman, karena kan ini udah habis maghrib gitu. Dan kenapa di sini aku nggak ngeliatin area muka gitu ya, karena memang di sini aku belum hijaban. Jadi tadi tuh aku mandi sekalian keramas gitu loh teman-teman. Jadinya rambut aku tuh masih basah gitu ya, jadi masih belum kering, jadi nggak enak banget buat dipakein hijab gitu. Alhasil ya udah pas bikin nasi goreng ini aku nggak liatin teman-teman di area muka gitu ya, karena kan lagi nggak pakai hijab.
Oke teman-teman, di sini cabenya yang aku pakai itu adalah cabe yang aku beli yang udah halus ya. Jadi sini tuh ada jual cabe yang udah dihalusin gitu. Udah lama sih teman-teman, cabe ini tuh aku pernah beli tuh 5.000 teman-teman. Aku nggak tahu sih 5.000 itu beratnya berapa. Dan itu tuh memang aku beli khusus kapan pengen bikin nasi goreng. Jadi nggak perlu ngeblender-blender cabe gitu ya. Jadi tinggal diambil cemplung-cemplung gitu teman-teman. Dan alhamdulillah itu masih ada cabenya. Lumayan banyak sih teman-teman dapatnya yang 5.000 itu gitu ya. Dan mungkin next aku kalau misalnya habis bakalan beli lagi, karena itu ngebantu banget di saat-saat kepepet gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak masak, ya udah gercep masak nasi goreng, tinggal diiris-iris aja gitu ya teman-teman, nggak perlu ngeblender-blender karena cabenya udah ada. Oke teman-teman, di sini setelah sambelnya tuh bumbu-bumbunya itu udah pada mateng, aku masukin nasi, terus aku campur-campurin kayak gini dan aku tambahin sedikit merica bubuk gitu ya. Jangan lupa ditambahin garam, ditambahin micin, roiko, terus juga ditambahin kecap. Dan di sini aku nggak pakai sayur karena kan Pak suami nggak suka sayur. Terus juga stok sayur aku lagi habis. Biasanya kalau misalnya bikin nasi goreng ini, setelah nasi gorengnya mateng aku ambilin buat Pak suami. Setelah itu aku lanjut masakin lagi dan aku tambah sayur gitu ya buat aku sendiri. Tapi karena di sini memang sayurnya itu lagi nggak ada gitu ya. Jadi ya udah untuk hari ini aku nggak bikin pakai sayur dulu. Oke, ini nasi gorengnya udah mateng, langsung aja aku kasih juga ini daun seledri di akhir ya teman-teman. Dan aku biarin dulu ini tuh nasinya agak dingin sedikit. Oke, lanjut di sini tuh aku mau goreng telur. Kenapa goreng telurnya baru sekarang? Karena tadi pas lagi bikin nasi goreng itu tuh aku cek telur ternyata nggak ada. Jadi aku minta tolong sama Pak suami buat beliin telur sebentar ke warung gitu ya. Jadi nasi goreng mateng, telurnya juga dateng gitu ya teman-teman. Jadinya sekalian di sini aku masak telurnya. Ini buat aku sama Pak suami aja. Kalau buat anak-anak tadi udah dibeliin sate gitu sama Pak suami ya. Jadi anak-anak itu makan sate aja. Selama lagi renov ini teman-teman, aku tuh lumayan boros buat jajan aku, jajan anak-anak juga. Karena terkadang itu sekalian beliin gorengan buat Pak tukang, aku juga nyempilin gorengan buat kami gitu. Jadi ya sering gitu teman-teman beli gorengan, alhasil ya sering jajan gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, selagi memang masih ada budgetnya buat jajan ya jajan aja gitu teman-teman, nggak perlu direm-rem banget. Cuman ya tetap harus disesuaikan gitu ya. Oke teman-teman, ini dia nasi goreng ya teman-teman. Alhamdulillah ini buat menu makan malam. Dan di sini aku lanjutin buat nyusun cucian piring ya teman-teman yang udah aku cuci tadi, karena kan ini juga udah kering banget. Ini tuh setelah habis makan dan juga istirahat ya teman-teman. Bahkan ini tuh udah habis isya teman-teman ya. Karena kan tadi tuh udah jam 7-an, terus aku makan nggak lama setelah itu ya azan isya teman-teman, karena kan isya 7:30 gitu ya. Oh ya teman-teman, ngomongin masalah jajan gitu ya, mungkin kalau misalnya kalian itu ngelihat aku gitu ya teman-teman hemat-hemat banget, itu enggak ya teman-teman. Aku juga sering jajan, cuman keseringannya kan nggak aku record gitu ya. Ya kali setiap aku jajan itu aku rekam gitu ya, enggak gitu. Apalagi di masa-masa lagi bertukang kayak gini teman-teman gitu ya. Jadi aku tuh udah punya budget sendiri buat 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 snack Pak tukang gitu. Jadi kadang itu juga aku aku selipkan gitu ya teman-teman, budget buat jajan Pak tukang. Kadang aku juga ikutan jajan juga gitu ya, misalnya nyempilin gorengan 5.000 gitu ya buat aku, buat anak-anak gitu. Kalau Pak suami kan makannya yang udah yang udah disiapin buat Pak tukang sama buat dia sekalian gitu ya. Belum lagi kan harus beli gula, beli kopi, beli teh buat Pak tukang juga. Jadi itu budgetnya udah aku bedain, nggak aku gabungin dengan budget kebutuhan sehari-hari aku teman-teman ya, biar lebih lebih terkontrol aja gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya aku tuh kebanyakan belibetnya ya di sini, karena aku tuh sebenarnya pengen banget buru-buru kelarin dubbing aku ini, karena di luar anak-anak itu udah rusuh teman-teman. Mereka itu udah minta main gitu teman-teman, udah minta diajakin main, pengen main selimut-selimutan gitu, terus nanti lempar-lempar bantal gitu juga. Jadi di sini tuh aku mau kelarin dubbing aku dulu biar nanti tuh aku pas ngajakin mereka main itu udah enjoy gitu ya, karena udah beres gitu buat voice over. Jadi mohon maaf ya, di sini itu voice over aku juga berantakan, belibet, terus juga keburu-buru. Ya memang sih voice over aku selalu keburu-buru ya, karena kan kalau aku itu ngomong memang cepet ya teman-teman. Ya aku berharap teman-teman dengan segala ciri khas aku, dengan segala apa yang aku lakuin di video aku itu bisa jadi ciri khas buat kalian gitu ya, ciri khas aku di mata kalian. Dan juga semoga kalian tuh tetap enjoy aja gitu teman-teman nonton video aku.
Oke, di sini aku lanjutin nih teman-teman buat mindah-mindahin stok belanja bulanan aku ya ke dalam lemari ini. Kemarin itu kan aku bilang teman-teman kalau lemari ini tuh banyak harta karunnya. Jadi tuh udah aku beresin ya teman-teman. Cuman memang gak aku rekam karena memang ya apa teman-teman terlalu berantakan dan segala macam barang itu ada di situ ya. Jadi pas aku beresin nggak aku videoin gitu. Dan sekarang aku tuh videoin pas aku lagi susun-susun aja untuk stok belanja bulanan aku ke dalam ini ya teman-teman, biar nggak diacak-acak sama anak-anak. Karena pas di rak yang warna biru ini aku taruh belanja bulanan aku, itu anak-anak ngacak-ngacakin terus. Oh ya, itu tuh di kompor aku juga lagi ngerebus air. Aku tuh sekarang jadi boros banget ya teman-teman sama gas karena tiap hari tuh ngerebus air mulu. Karena kan Pak Tukang itu lumayan banyak gitu ya, bukan lumayan banyak minum maksudnya teman-teman, belum lagi harus bikin es batu gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener banyak ngerebus air gitu karena aku nggak mau ngasih Pak Tukang air mentah ya teman-teman. Jadi aku selalu ngerebus air, pokoknya ngasih yang terbaik aja buat Pak Tukang biar Pak Tukangnya juga sehat ya. Di sini aku juga rapi-rapin di area ini sedikit ya teman-teman, biar lebih rapi aja gitu. Oke deh teman-teman semuanya, makasih untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya jika ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.